Jenderal Hugeng merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima dengan masa tugas dari tahun 1968 sampai 1971. Tepatnya pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, Jenderal Hugeng lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Nama lahirnya adalah Iman Santoso. Nama Hugeng diambil dari bugel, menjadi Bugeng dan kemudian menjadi Hugeng, yang berarti gemuk karena tubuhnya yang gemuk semasa kecil. Ayahnya adalah Sukarjo Karyo Hatmojo dari Tegal, seorang jaksa di Pekalongan, dan ibunya adalah Umi Kalsum. Terdapat nilai-nilai berakhlak dari sosok beliau, terutama nilai loyal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jauh sebelum menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng sudah terkenal akan kejujurannya. Saat bertugas di Medan dengan pangkat Kompol, Hugeng mengobrak-abrik bandar judi. Dia membongkar suap-menyuap pada para polisi dan jaksa di Medan yang menjadi antek bandar judi. Hugeng tak mempang disuap. Barang-barang mewah pemberian bandar judi dilemparnya keluar jendela. Lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Itulah prinsip hidup Hugeng. Jenderal Hugeng juga tak kenal kompromi mengusut berbagai kasus kejahatan. Dia tidak peduli siapa backingan orang itu. Jika bersalah, harus ditindak. 2. Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santosa tak mempan digoda suap dan wanita cantik, di mana Hugeng pernah dirayu seorang pengusaha cantik keturunan Makassar, Tionghoa, yang terlibat kasus penyelundupan. Wanita itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Wanita ini berusaha mengajak damai Hugeng. Berbagai hadiah mewah dikirimkan ke alamat Hugeng. Tentu saja Hugeng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hugeng, yang membuat Hugeng menjadi heran. Kenapa begitu banyak pejabat yang mau menolong pengusaha wanita tersebut? Ternyata wanita itu tidak segan-segan tidur dengan pejabat demi memuluskan aksi penyelundupannya. Hugeng pun hanya bisa mengelus dada prihatin menyaksikan tingkah pola koleganya yang terbuai uang dan rayuan wanita. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kapolri Jenderal Hugeng tak gentar berhadapan dengan siapapun untuk menegakkan kebenaran. Salah satu contohnya adalah Hugeng berusaha mengungkap kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijam di Yogyakarta. Padahal dalam kasus itu anak seorang pejabat dan seorang anak pahlawan revolusi diduga ikut menjadi pelakunya. Hugeng sadar proses di pengadilan berjalan penuh rekayasa. Sumarijam yang menjadi korban malah menjadi tersangka. Hugeng bertekad mengusut tuntas kasus ini. Dia siap menindak tegas para pelakunya walau dibackingi pejabat. Yang keempat, Jenderal Hugeng bukan tipe Kapolri yang gemar duduk manis di kantor. Hugeng bahkan kerap turun tangan langsung mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat, dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi. Tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Yang kelima dan yang terakhir, meski tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng tetap memberi perhatian khusus kepada Kapolri. Pada tahun 1977, Jenderal Hugeng yang tak lagi menjabat sebagai Kapolri mendapat laporan dari seorang perwira menengah polisi yang berdinas sebagai provos tentang dugaan tindakan korupsi sejumlah perwira tinggi polisi di bagian jabatan keuangan. Jenderal Hugeng lantas segera menulis memo pribadi kepada Kapolri saat itu, yakni Jenderal Widodo Budidarmo. Yang isinya, Jenderal Hugeng mengkritik habis-habisan perilaku polisi yang bergaya hidup mewah.